Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita mau bersyukur. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau mengakui segala perbuatannya di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji-muji dan mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Menjamah setiap pribadi Tuhan Yesus. Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan, setiap pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami memulaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Sekalian semuanya kita percaya di pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita memuji Dia. Kita mau bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Berikan tepukan tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya. Bawalah pujian bagi-Nya. Karena Dia Raja Ulung, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beribu. Kau yang percaya seluruh semesta seluruh agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan mulia. Masyurlah kekuatan-Mu, kasih-Mu hidupku, kasih-Mu tiada tara. Tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama lagi berdiri. Kita mengucap syukur. Bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya. Bawalah pujian bagi-Nya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beribu. Kau yang percaya seluruh semesta seluruh menyembah-Mu. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan mulia.
Haleluya. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Kuat jagatku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan mencari buatku. Sekarang aku kesetiaanku besar di dalam Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama
hari Minggu hari ini, tanggal 10 Desember, pukul 16.30 diadakan Natal Next Gen di lantai 1. Yang kedua, Natal Teens atau minggu depan hari Sabtu 16 Desember, pukul 17.30 di lantai 3. Dan yang ketiga, Natal Littleship atau sekolah minggu diadakan hari Minggu 17 Desember pukul 9.30 di lantai 1. Dan yang keempat, Natal diadakan 2 sesi pada hari Sabtu 23 Desember pukul 17.30. Dan sesi kedua Minggu 24 Desember pukul 9 pagi. Jemaat bisa mendaftar via link atau sekretariat gereja, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk menyumbang untuk keperluan Natal dapat mengambil amplop di kotak kolekte atau transfer ke rekening yang tertera. Ibadah tutup tahun disertai dengan perjamuan suci diadakan hari Sabtu 30 Desember pukul 17.30 dan hari Minggu 31 Desember pukul 7.30. Dan minggu malamnya pukul 10 malam sampai 12 malam diadakan doa Old and New. Dan yang keenam yang terakhir, ibadah tahun baru disertai dengan perjamuan kasih dan pembagian ayat emas. Hari Sabtu 6 Januari pukul 17.30 dan hari Minggu 7 Januari pukul 9 pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau datang di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau firman yang menjadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi terangku. Oh, Kau hidup bagi sejahtera. Oh, firman jadi manusia yang di antara kita.
kami memanggil nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu di dalam nama ini ada segala pertolongan yang kami butuhkan. Di dalam nama ini ada kesembuhan. Di dalam nama ini ada sukacita dalam kedukaan kami. Ada pengharapan. Terlebih di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Kami datang dengan segala beban, permasalahan, persoalan hidup kami. Sebab kami tahu Engkau terang di saat gelap kami, Tuhan. Engkau jalan di sepanjang kehidupan kami. Engkau setia. Keberadaanmu selalu nyata bagi kami. Olehnya kami selalu panggil nama Yesus. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Dari awal ibadah ini kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan ada Tuhan. Dan saat ini berbicaralah kepada kami sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Gembala yang percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Desember, di mana saat ini nuansa Natal sudah begitu kental. Bahkan November saja sudah ada pusat-pusat perbelanjaan yang ambil bagian dalam perayaan Natal itu. Saudara, kita lihat yang merayakan Natal bukan hanya orang Kristen. Bahkan orang yang non-Kristen pun merayakan. Mereka dapat berkat. Betapa luar biasanya, saudara. Saudara bisa katakan amin? Kekristenan menjadi berkat, amin? Mereka tidak merayakan, mereka dapat berkat. Apalagi saudara yang merayakan. Kok tidak ada amin? Tidak mau berkat? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu menjadi berkat. Saya selalu tekankan, kekristenan itu berbeda dengan yang lain. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh kecap semua pasti nomor satu. Beda. Ini bukan promo, tapi ini sebuah kenyataan. Yang lain, manusia datang mencari Tuhan. Saudara lihat orang-orang datang mencari Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan,
Tuhan datang dari surga, turun mencari manusia. Itu hebatnya Tuhan, saudara dan saya. Halo, saudara baca di dalam buku Kejadian. Di pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, dituliskan, pada waktu hari sejuk, ketika manusia mendengar bunyi langkah Tuhan di taman itu, bersembunyilah manusia. Bukan manusia yang menghampiri Tuhan, Tuhan yang menghampiri manusia. Bahkan di taman yang Tuhan tempatkan pun, Tuhan yang bersekutu dengan manusia. Olehnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kembali hampiri manusia. Karena mustahil manusia bisa datang, mustahil manusia itu bisa menghampiri Tuhan dengan kefasikan, dengan dosa yang ada dalam hidup ini. Kita manusia berdosa, tapi kita manusia yang ditebus oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita mengatakan kita paling benar. Ya, itu salah. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan seringkali berbanding terbalik. Hukum Allah seringkali berbanding terbalik dengan hukum alam. Tapi ketika engkau percaya, ketika engkau melakukan apa yang Tuhan mau, engkau diberkati. Saudara, lihat dunia kerja saat ini. Begitu banyak yang mengambil kebenaran firman Tuhan. Tapi orang Kristen, maaf, seringkali mengabaikan firman Tuhan. Orang Kristen seringkali menggunakan akal, logika. Padahal firman Tuhan ini tidak bisa dilogikakan. Tuhan turun menjadi manusia, logikanya tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu sangat mungkin. Maaf, yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Mungkin lebih keren kalau kedatangan Yesus dalam dunia ini bukan sebagai bayi kecil di kandang, di palungan tempat makan binatang. Coba kalau Yesus lahir dari letupan lumpur lapindo. Keren enggak, saudara? Halo? Keren. Atau saudara pernah dengar dongeng ada orang yang keluar dari batu yang terbelah, watune meletektor, keluar Yesus. Kira-kira orang bertobat enggak? Disinilah justru Tuhan mencari kerendahan hatimu. Apakah dengan sesuatu yang mustahil engkau masih tetap percaya kepada Tuhan? Kita lihat, saudara, ketika Yesus lahir, yang dihampiri adalah mereka yang mau percaya. Yang tidak mau percaya, tinggalkan. Mereka yang ada di tahta Herodes, tidak mau percaya, Tuhan tinggalkan. Tapi mereka yang mau percaya, gembala, para majus, bahkan Maria sendiri mau percaya, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saudara dan saya, pagi hari ini, kita mau posisikan hati kita di mana? Percaya atau tidak percaya? Lagu Pentekosta lama. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang oleh. Cuman percaya, Tuhan minta kita percaya. Tapi saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah seringkali memakai dan memilih orang-orang yang tidak menjanjikan atau tidak berbakat seperti saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang penting bagi Tuhan. Karena salah satu prinsip kerajaan Allah, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, kita baca bersama. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Sebentar, saudara.
Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Prinsip kerajaan Allah, percayakan kepada mereka yang dapat dipercaya. Cakap yang kedua, Indonesia tidak kurang orang pintar. Tapi maaf, Indonesia kenapa tertinggal dengan yang lain? Karena saking pintarnya, saudara. Kepercayaan itu bisa dihilangkan. Kepercayaan itu bisa dimanipulasi. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Tuhan tidak bisa dibodohi. Tuhan pakai prinsip, siapa yang bisa dipercaya. Bukan siapa yang pandai. Bukan siapa yang hebat. Bukan siapa yang kuat. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, kebanyakan adalah orang-orang yang biasa saja. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Markus 16 katakan, siapa setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Setia kepada berkat yang kecil, Tuhan percayakan berkat yang besar. Setia pada istri yang kecil, Tuhan kasih istri. Jangan ya. Kecil. Sepertinya berbanding terbalik. Yang kecil-kecil. Saudara, dari buku Kejadian sampai Wahyu, kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan. Musa, dia dididik oleh Firaun dengan ilmu pengetahuan Mesir. Ketika dia akan menyelamatkan bangsanya, dia pakai pengetahuan yang luar biasa besar itu. Justru bangsanya menolak dia. Orang Ibrani itu berkata, apakah aku akan kamu bunuh juga seperti orang Mesir itu? Ketika Musa melihat ada orang Mesir yang mau melukai orang Ibrani itu, Musa membela, Musa membunuh orang Mesir itu dan mayatnya disembunyikan. Tapi justru orang yang dibela itu tidak membela Musa, bukan? Tapi ketika Musa masuk di sekolah Tuhan, Musa lari. Musa bersembunyi. Musa merendahkan hati. Tuhan pakai Musa. Bukan berarti saudara tidak perlu ilmu pengetahuan. Sangat diperlukan. Ilmu pengetahuan ditambah dengan rasa percaya dari Tuhan. Itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa dan hebat di dalam dunia. Dunia kerja saja sekarang, saudara. Sekarang. Banyak yang pakai Alkitab sebagai dasar. Toko-toko retail banyak yang kalah dengan Indomaret dan Alfamart. Karena mereka lakukan apa yang dituliskan Rasul Paulus untuk sidang jemaat di Roma. Saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Saudara masuk di Indomaret, saudara sudah disambut dengan hormat yang luar biasa. Makanya orang senang di Indomaret. Dihormati. Orang di gereja pun harus disambut seperti itu, saudara. Saya pernah dengar, saudara, orang datang ke gereja, asirnya, entahkah itu guyon atau entahkah itu memang beneran. Tumben kok budal gereja, biasanya yang ngomah atau gereja, kue budal gereja temboknya meletek kabeh gitu. Walaupun guyon, kira-kira minggu depan orang itu mau datang lagi enggak? Halo? Tapi coba disambut. Di tempat ini sambut, saudara. Bahkan sekarang yang nyambut bukan hanya manusia, mesin. Iya kan?
saudara tempelkan, saudara pasang HP saudara, welcome nama saudara keluar, begitu kan? Kalau kami di desa enggak, saudara. Desa kami kecil. Setiap hari ketemunya ya itu terus. Saudara kalau ke desa kami, saudara keliling desa kami, naik motor, 7 menit habis. 7 menit habis, saudara. Kecil. Gereja ada 2 di desa kami. Pondok pesantren 17. Orang Kristen jumlahnya 0, bukan 1 atau 2%, 0, tetapi kami bersyukur. Kami kecil, tapi Tuhan ada. Kami kecil, tapi kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Tuhan tempatkan kami di tempat yang kecil. Tapi kami belajar untuk bisa dipercayai oleh Tuhan. Jemaat belajar. Lakukan firman Tuhan. Dunia kerja sekarang pakai. Saudara, maaf, saya bukan sponsor. Kalau saudara datang ke apotek, biasanya di apotek itu kan display obat banyak sekali, bahkan brosur-brosur tempel ini obat ini untuk ini, kesembuhan ini untuk ini. Tapi saya kagum dengan satu apotek, K24. Sekali lagi, saya bukan ownernya. Apalagi saya dibayar, tidak. Saudara masuk apotek K24, begitu masuk di belakang resepsionisnya itu, saudara, di belakang penerima resep, ada tulisan besar, apa? Nah, itu hati yang gembira adalah obat yang apotek tidak mengatakan obat ini manjur, tapi apotek mengatakan hati yang gembira. Itu ambilnya dari mana? Apotek. Tapi orang Kristen kalau besuk tambah bukan mengatakan hati yang gembira adalah obat, tambah meten-meteni. Ke rumah sakit tujuannya mau mendoakan, ketika datang si sakit apa? Ini loh Dek, tadi itu kadang-kadang kok perutnya tiba-tiba seringkali tidak enak. Loh Ci sudah periksa belum, sudah MRI, takutnya kanker. Masa iya Ci, biasanya kanker itu gejalanya seperti itu. Tiba-tiba padahal Ci ini SD gak lulus, saudara. Jangan takut-takutin. Kenapa? Saya pernah alami. Ketika hasil lab yang saya terima mengejutkan saya rasa dunia runtuh, saya sepertinya enggak punya harapan. Tapi ketika pulang dari lab itu, saudara, di mobil sendirian saya nyanyi, saya teriak, ada kuasa dalam nama Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan, saya hidup lagi kok. Iman saya bangkit lagi kok. Coba kalau saya pikir terus penyakit itu. Jujur ketika saya terima hasil lab itu, di mobil saya, setir mobil itu saya, aduh umurku tinggal berapa lama lagi ya. Padahal saudara, ya, saya tidak mengecilkan penyakit ini. Ketika saya positif gula darah saya, rasanya dunia runtuh, saudara. Tapi bersyukur, dunia saat ini malah pakai firman Tuhan. Tapi orang Kristen pakai logika. Jangan heran, orang Kristen jauh dari berkat, dunia dekat dengan berkat. Saudara berangkat ke SPBU, Pertamina. Mereka punya semboyan 3S, senyum, salam, dan sapa. Senyum, salam, disapa. Maaf, apalagi stasiun pompa bensin, SPBU yang milik swasta. Waduh, itu tambah luar biasa. Saudara belum turun didekati jendela Bapak, mau isi apa, berapa. Maaf Bapak, kaca depan boleh dibersihkan. Oh, saya kalau sudah dikatakan kaca depan sudah boleh dibersihkan, boleh yang belakang sekalian. Orang Indonesia kan seringkali begitu, saudara. Dikasih tahu satu, pengennya dua. Mereka
Sedangkan kita diam pasif. Saya terkejut, saudara. Ketika salah satu badan sosial, lembaga sosial menuliskan terlebih tangan di atas daripada tangan di bawah. Bukankah itu firman Tuhan? Terlebih berkat memberi daripada tapi sekarang orang-orang Kristen lebih banyak minta daripada memberi. Mereka yang diberkati, kita yang kehilangan berkat. Dari hal-hal yang kecil. Musa mau menolong bangsanya dengan kemampuannya, tapi Musa pakai. Justru tidak dipakai oleh Tuhan. Alkitab katakan, ketika Musa dipakai oleh Tuhan, Musa menyadari keterbatasannya. Tuhan bisa senang lagi, saudara. Tuhan lebih senang lagi. Ketika saudara sadar keterbatasan saudara, Musa berkata kepada Tuhan, aku orang yang berat lidah, aku orang yang tidak gampang ngomong, apakah aku bisa pimpin bangsa Israel? Berat lidah, gagap. Saudara tahu orang gagap? Bapak, ibu, maaf saudara, saya bukan mau menghina. Tapi masa Orde Baru ada satu menteri, sekretaris kabinet. Itu kalau ngomong cukup panjang. Selamat malam, saya mau melaporkan kunjungan Bapak Presiden Dor, begitu saudara. Saya sebut dia namanya Bapak Murdiono, saudara masih ingat? Dulu ketika televisi masih cuma satu TVRI, setelah dunia dalam berita, kan film seneng begitu saudara kan ya. Nonton film cuma di TVRI kan bisanya, nggak ada TV swasta. Tapi kalau ada laporan khusus, waduh puyeng saudara. Apalagi laporannya, Musa itu seperti itu. Tapi Tuhan itu kalau mau pakai orang, mau gagap, mau apa, Tuhan bisa pakai. Ada satu cerita, seorang gagap, dia sarjana, lamar pekerjaan di mana-mana ditolak karena kegagapannya. Tapi satu tempat menerima dia karena melihat ada peluang lah. Dan ketika itu sebuah toko buku menerima anak yang gagap ini, dan dia dipercaya untuk jaga satu stan buku-buku bekas, buku-buku baru yang sudah lama tidak bisa terjual, dijual murah, dan yang jaga anak gagap ini. Dan luar biasanya, satu gudang habis dalam 5 hari. Satu gudang, 5 hari. Manajer toko buku ini panggil semua karyawan, dikumpulkan, manajer berkata, belum pernah selama ini rekor satu gudang habis dalam 5 hari. Kemudian dipanggillah anak gagap ini. Coba kamu sampaikan kepada teman-temanmu yang punya lebih kemampuan lebih untuk berbicara ketimbang kamu. Bagaimana caranya kamu bisa menjual satu gudang ini dalam 5 hari? Dengan ragu si gagap ini berbicara, begini Bapak, saya cuma tawarkan kepada setiap pembeli. Ketika mereka datang, saya tanya, Bapak mau beli atau saya bacakan? Halo, kira-kira saudara lebih baik beli atau ya bacakan? Delete saudara.
Daripada ruwet beli, ya beli. Habis saudara. Ini kelihatannya cerita saudara sedang tertawa, tapi saudara kita sedang menertawakan diri sendiri. Seringkali kita seperti itu. Kita tidak sadar bahwa sesuatu yang kecil dari diri kita ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Ini firman Tuhan yang katakan. Kisah-kisah Natal itu berbicara tentang orang-orang kecil yang dipakai Tuhan. Tuhan sedang mencari orang yang lemah, orang yang kecil yang kekuatannya datang dari Tuhan. Kita melihat kegagalan manusia ketika mereka andalkan kekuatan mereka. Coba kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yusuf, seorang anak muda kesayangan orang tuanya, ketika dia dekat dengan orang tuanya, dia pakai jubah paling bagus dari semua saudaranya. Dia dimusuhi, dia tidak berkembang. Tapi ketika dia mulai direndahkan, dia dibuang, dia dijual, dia menjadi budak, bahkan sempat menjadi narapidana. Apa yang terjadi? Tuhan cari hati orang yang tetap bisa bertahan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan dalam satu ayat saya membaca, ketika Yusuf berjumpa dengan kakak-kakaknya, di mana kakak-kakaknya itu membutuhkan pertolongan. Kakak-kakaknya datang dari Mesir untuk membeli gandum. Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah saudaranya. Dan ketika saudaranya ini tahu bahwa itu Yusuf, adiknya yang sudah dijual, apa yang dikatakan Yusuf? Pada waktu itu Yusuf sudah menjadi penguasa. Yusuf tidak serta-merta mengatakan, karena kamu, aku seperti ini, kamu, aku jauh dari orang tua. Yusuf dengan rendah hati tetap mengatakan, Tuhan mengutus aku terlebih dahulu, mendahului kalian untuk menyelamatkan bangsa ini. Wow, humble, rendah, sederhana sekali. Dia menjadi penguasa di Mesir. Tapi dia mengatakan, Tuhan mengutus aku mendahului kalian untuk menyelamatkan bangsa. Berapa banyak kita mendengar cerita ketika ada orang disingkirkan, tunggu pembalasanku. Kalau aku sudah sukses, tunggu lihat apa yang aku bisa kerjakan. Yusuf tidak demikian. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika Daud tidak dilihat, bahkan oleh bapaknya sendiri. Ketika Nabi Allah datang untuk mengurapi anak Isai, Daud tidak masuk hitungan. Dianggap kecil, dianggap tidak berguna, dianggap tidak berdaya, dianggap tidak mampu. Satu Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita baca bersama dengan bersuara. Bapak Ibu sudah dapatkan, katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat, katakan Tuhan melihat, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau tuh bukan Tuhan yang memandang harta. Terus apa? Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di Tuhan sedang mencari hamba. Alkitab katakan, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus
jadi yang terkecil. Engkau harus jadi pelayan. Pemimpin adalah pelayan, pemimpin adalah teladan. Sekali lagi, seringkali firman Allah berbanding terbalik dengan hukum alam. Bukan siapa yang kuat yang dipakai Tuhan. Saya pernah mendengar dalam dunia usaha, seorang berkata demikian, kalau di usaha itu harus tega jadi raja tega. Kalau bisa yang kecil-kecil kita habisi, kita jadi yang terkuat. Pernah dengar semacam ini? Halo? Atau mungkin saudara lakukan ini juga? Jangan. Saya pernah mendengar satu orang berkata, pendeta, untuk melakukan usaha yang haram saja susah. Apalagi kita harus lakukan usaha secara benar dan alkitabiah. Siapa bilang? Janji Tuhan tidak pernah berbohong. Saya selalu tekankan kepada jemaat, jangan pernah berbohong. Alkitab tuliskan, timbanganmu jangan diubah. Jangan pernah berbohong. Seringkali saudara saya mendengar, ketika ada orang beli sesuatu kemudian nawar, kok ini berapa? 150. Pak, ini berapa? 200. Boleh enggak 100? Wah, kulaannya enggak oleh. Padahal kulaannya 150, saudara. Halo, pernah dengar semacam ini? Enggak boleh. Pujian enggak entuk. Jangan bohong. Katakan sejujurnya, masih belum saya lepas kalau harga segitu. Salahkah kalau kita berkata begitu? Saya masih belum bisa lepas kalau harga sebegitu, Pak. Tidak usah bohong, kulaani wae itu kok. Mungkin saudara berkata, iya pendeta tidak alami di dunia usaha, kerasnya usaha. Maaf, justru saya bisa berkata demikian karena saya alami hal itu. Saya ikut terjun di bidang itu. Ketika andalkan Tuhan, dalam keterpurukan Tuhan tolong, bukan karena saya pendeta. Tadi malam saya bicara panjang dengan Yosef. Apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami belajar ketika bisa dipercaya, baik oleh manusia dan oleh Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa bertahan. Singkat cerita, saudara. Kami punya usaha yang dikerjakan oleh anak-anak. Dan usaha itu sangat menggiurkan untuk kami berbuat yang tidak baik. Sangat menggiurkan. Keuntungannya jauh lebih besar. Jauh lebih mudah. Dan banyak orang melakukan itu. Tapi kami dari awal melakukan usaha itu. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Berapa tahun? 2019 kami mulai lakukan. 4 tahun. Kami lakukan usaha itu. Walaupun hasilnya sepertinya tidak banyak keuntungannya. Tapi Tuhan cukupkan dan Tuhan berkati. Pernah satu ketika, saudara, kami terpuruk. Usaha yang dibawa oleh anak saya. Saya sebut saja saudaranya, supaya saudara tidak terlalu bingung. Begitu. Modal yang harus kembali 340 juta. Modal yang harus kembali. Sedangkan barang itu hanya ditawar 210 juta. 110 juta. Kekurangannya 230 juta. Minusnya.
Saudara bayangkan, kekurangannya 230 juta. Kami tidak punya modal. Ada orang yang berbaik hati, dia berkata, anakmu tak modali. Nanti kalau sudah dapat uang, bayar. Saya katakan iya. Kami hamba Tuhan di desa punya modal apa? Ketika kami lakukan itu, di depan mata minus 230 juta. Dan itu kejadian bukan di Indonesia. Barang yang sudah kami bawa tidak bisa kembali ke Indonesia. Artinya, kami harus rugi kalau kami ingin pulang. Apa yang terjadi? Saya telepon yang punya barang. Kok barang cuma ditawar sekian. Dia cuma katakan, mati aku. Terus kamu mau bayar pakai apa? Yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya jual mobil saya kok. Biar saya tidak punya utang sama kok. Dia cuma ketawa, ya wis nek ngono karepmu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Jujur saudara, takut, bingung. Istri saya dampingi anak saya. Ketika transaksi, satu hari penuh transaksi itu hanya naik 5 juta, 7 juta. Total dalam satu hari itu naiknya cuma 27 juta. Padahal kekurangannya 230 juta. Tuhan ingatkan saya, kamu sedang belajar apa? Pada waktu itu saudara, saya sedang belajar dari Mazmur 91. Saya baca berulang-ulang di depan tempat transaksi itu, di toko itu saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercaya. Berulang-ulang seperti dukun, saudara. Saya baca Mazmur 91 berulang-ulang berjam-jam di depan toko itu. Sedangkan toko itu, saudara, saya sebut saja ya, di Hong Kong tempatnya. Toko itu ada patung-patung mereka, ada tempat sembahyang mereka. Saya di depannya itu saya berdoa, bukan saya mau nantang, tapi saya percaya Allah sanggup lakukan sesuatu yang besar. Ketika kita percaya, ketika kita punya iman, sekecil apapun seperti pujian yang tadi ditanaikan, sebiji sesawi saja iman kita, Tuhan bekerja dahsyat. Ketika sudah transaksi tidak bisa menutup lagi, saudara. Kekurangan masih 230 juta. Kami pamit. Tiba-tiba, saudara, orang itu berkata, ayo kita makan dulu. Enggak. Besok saya harus pulang ke Indonesia, tiketnya, saya katakan begitu. Jadi hari ini kami harus jual itu. Dia hanya mengatakan, kamu jadi transaksi dengan aku atau tidak, kamu tetap harus makan, sebab ini sudah jam 3 sore. Akhirnya kami ikut makan, pulang dari tempat makan. Masuk ke toko itu, tiba-tiba istri saya dipanggil. Kekurangan 230 juta. Istri saya ditanya, berapa yang kamu butuhkan? Istri saya langsung tulis, saudara, 230 juta. Ini modal kami. Orang itu hanya ketawa dan dia katakan, deal. Anak saya cuma diam melongo, saudara. Ketika diajak makan itu anak saya sudah tidak bisa makan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata papahnya orang ini berkata, ketika kamu masuk ke toko ini, aku sudah tanya sama kamu, kamu usahain untuk apa? Saya jujur, saudara. Saya lakukan ini untuk anak-anakku, untuk masa depan mereka, bukan untuk aku. Kalau untuk aku sudah cukup. Aku melayani, cukup. Tapi ini untuk mereka. Dan saudara, apa yang terjadi? Orang ini katakan, ketika aku melihat anakmu masuk, aku seperti melihat anakku sendiri.
Aku enggak tega lihat anakku kesusahan. Saudara, siapa yang bisa membuat orang melihat anaknya sendiri terhadap anak saya kalau bukan Tuhan? Halo? Di negeri orang, jauh dari orang-orang yang bisa memberikan nasihat pertolongan. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, Alkitab jelas katakan, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Kepada siapa kau mau percaya pagi hari ini? Kepada Tuhan yang melihat hati, atau kepada manusia yang melihat penampilan luar saja? Kepada siapa kau mau percayakan hidupmu? Kepada kemampuan finansialmu yang sangat mudah untuk hilang dalam hitungan menit, atau kepada Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya? Pagi hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang sedang bimbang, ragu, takut, terpuruk, sakit, sedang mengalami beban berat. Yesus datang dari surga, lahir sebagai manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Menjadi alasan untuk saudara dan saya hadir pagi hari ini. Itu alasan kita datang. Kita butuh surga. Tarik hadirat itu. Ada kekuatan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Dia jalan, dia terang dalam setiap gelap. Adakah pagi hari ini engkau yang datang sedang terpuruk dalam gelap? Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia membuat mujizat dalam kemustahilan. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, siapa yang merindukan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikan? Tuhan melihat hatimu, kesungguhanmu. Apakah engkau bisa dipercaya? Apakah engkau bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau itu engkau dan engkau butuh Tuhan, kau boleh berdiri di tempatmu. Yang lain tundukkan kepala dan tutup mata. Kalau itu engkau dan engkau mau menghampiri Tuhan, kau boleh berdiri. Engkau tidak akan pulang dengan hampa. Engkau tidak akan pulang dengan sia-sia. Ada tangan yang siap menopang. Tangan yang tidak terlihat yang sanggup menjamah hidupmu. Tangan yang sedang terbuka dan sedang mengatakan, datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberi kelegaan. Aku memberi kecukupan. Aku memberi kesehatan. Aku menambahkan sukacita kepadamu. Tidak ada yang bisa mengambil sukacitamu dari hadapan Tuhan ketika surga turun saat ini. Panggil Tuhan. Panggil Dia. Gila masa kata. Tinggi. Terima kasih. Haleluya.
Pagi hari ini kau yang bergumul dengan penyakitmu, angkat tangan kananmu lebih tinggi. Kau yang sedang bergumul dengan penyakit, percaya ada mujizat itu saat. Ada kesembuhan. Kini alamat satu. Kau pulang dengan kesembuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami pulang, kami sembuh. Kami pulang, kami sehat. Dalam mata. Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan usahamu, angkat tangan kananmu. Dia sumber berkatmu. Di jalan keluarmu. Lima roti, 2 ikan. Tuhan hanya bertanya kepada murid-murid, apa yang kamu punya? Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kamu ada. Dan ketika murid tunjukkan hanya ini 5 roti 2 ikan, di mana kami harus beli makanan sebanyak itu? Tuhan adakan mujizat. Engkau angkat tangan kananmu dan bawa hidupmu. Ini yang kami punya Tuhan. Ini keadaan kami Tuhan. Izinkan Tuhan memberkati engkau. Pesta di kanan kekurangan air anggur. Tapi ketika para pekerja lakukan seperti perkataan Maria, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Dan ketika Yesus meminta pekerja-pekerja itu isi tempayan itu dengan air, kemustahilan menjadi mujizat. Mungkin tempayanmu saat ini sedang kosong. Engkau hanya bisa mengisi dengan air hidup firman Tuhan. Engkau isi imanmu. Engkau akan dapati air anggur yang penuh melimpah dalam hidup. Tahun ini menjadi tahun berkat. Kau pulang dengan sukacita. Ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Ada kekuatan. Hilang semua kebimbangan, hilang semua ketakutan. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Saya minta beberapa menit ini sembah Dia. Beberapa menit ini sembah Dia. Bukan karena engkau bisa. Sembah Dia, keluarkan suara pujian. Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Glory, 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 glory.
kami, kalau seringkali kami tidak berlaku setia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan kembali kami betapa kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan juga tuntut kami untuk bisa dipercaya dalam segala hal, dalam setiap keadaan, dalam segala perkara. Biarlah kami bisa kedapatan dapat dipercayai oleh Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan sudah angkat setiap sakit kami. Tuhan angkat beban, persoalan yang sedang terjadi dalam pekerjaan, persoalan finansial, persoalan rumah tangga kami. Tuhan sudah beri jalan keluar bagi kami. Terima kasih. Mari tengadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami akan pulang membawa kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih penebusan dan kesembuhan dari Sang Putra, dalam persekutuan, penghiburan, pewahyuan, dan sukacita yang kekal dari Allah Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Berkati rumah tangga kami, berkati hidup nikah kami, berkati setiap usaha pekerjaan mata pencaharian kami, pendidikan dan masa depan kami. Sembuhkan sakit penyakit kami, pulihkan kesehatan kami, dan biarlah pengurapan 2 kali ganda turun atas kami semua, dan kami tetap kedapatan setia di mata Tuhan. Alaskan ibadah pagi hari ini dengan menyebutkan nama yang begitu setia bagi kami. Kami sebutkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus